Penangkapan Saras sudah dilaksanakan. Kalian pergi ke Jepang dengan tenang dan bahagia ya di sana. Papa akan menunggu kabar baiknya, jangan memikirkan masalah perusahaan karena semuanya sudah ditangani oleh Raka. Pokoknya kalian senang-senang saja di sana, habiskan waktu berdua. Matteo berkata seraya menepuk pundak Lars dengan pelan. Lars mengangguk sebagai jawabannya, iya makasih Papa. Lita berdua akan sangat menikmati perjalanannya. Beralih pada Rani yang kini sedang memeluk menantu kesayangannya itu dengan erat, nanti di Jepang sana hati-hati ya sayang. Jangan pikirkan hal buruk atau apapun mengenai masalah Saras dan keluarga kamu. Intinya kamu di sana senang-senang saja ya, Mama tunggu oleh-olehnya pokoknya. Lita mengangguk dengan semangat, tentu Buna, Lita nanti akan bawa banyak oleh-oleh untuk Buna dan juga Papa Matteo. Rani tertawa mendengar kepolosan dari menantunya itu, hei, bukan oleh-oleh yang itu cantik. Tapi maksud Buna oleh-olehnya yang ini, Buna tunggu kehadiran junior kalian ya sayang. Ujar Rani seraya mengusap perut Lita. Pipi Lita bersemu merah saat menyadari perkataan Rani yang ternyata meminta oleh-oleh bayi alih-alih makanan khas negaranya Doraemon itu. Lita akan berusaha Buna, doakan saja ya hihi, gadis itu terkekeh pelan. Setelah melalui 7 jam lebih perjalanan, akhirnya Lita dan Lars pun sampai di negara tujuan. Pakaian mereka berganti dengan pakaian yang lebih hangat dengan menambahkan mantel yang cukup tebal karena saat ini di Jepang sedang musim dingin. Mereka berdua langsung menuju hotel yang sudah dipesan sebelumnya dengan menggunakan taksi. Seneng nggak akhirnya liburan ke Jepang? Tanya Lars seraya menatap wajah Lita yang sedari turun pesawat itu terlihat sumringah. Seneng banget, apalagi aku liburannya sama Kak Lars. Dengan semangat Lita menjawab membuat Lars terkekeh. Setelah ini mau istirahat dulu atau jalan-jalan langsung? Tanya Lars yang setelahnya disesali lelaki itu karena Lita langsung menatap dengan mata berbinar pada Lars. Langsung jalan-jalan saja Kak, ayo. Kita kan hanya bawa baju sedikit, bagaimana jika kita beli baju dulu lalu abis itu kita hunting makanan? Aku tidak sabar mau mencoba makanan-makanannya. Lars menelan ludahnya, menatap Lita dengan tersenyum paksa. Dia benar-benar salut pada gadisnya itu. Tidak merasa lelah sama sekali padahal mereka selama berjam-jam di pesawat dan setelah turun dari pesawat pun Lita malah dengan semangat 45 mengajaknya untuk hunting makanan dan juga berbelanja baju. Jiwa-jiwa mageran Lars meronta-ronta mendengar semua rencana Lita. Tapi tidak apa-apa, akan dia lakukan apapun untuk membuat gadisnya bahagia, karena kebahagiaan Lita juga adalah kebahagiaannya. Iya tapi istirahat sebentar ya. Kamu di pesawat kan juga cuma tidur sebentar, memangnya tidak pusing? Tanya Lars dan Lita tertawa kecil mendengarnya. Aku tidak mabuk udara Kak jadi aku tidak pusing. Kak Lars mabuk udara ya? Lita bertanya dengan nada menggoda. Dan Lars langsung memalingkan wajahnya ke arah jalanan, namun Lita tahu jika suaminya itu sedang menahan malu, terlihat dari telinganya yang memerah. Lucu sekali, di jalanan dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi tapi di udara dia malah mabuk, batin Lita terkekeh. Aku tidak mabuk udara, mana ada seperti itu, ujar Lars namun tetap memalingkan wajahnya. Iya, aku tahu. Aku hanya bercanda kok, nanti kita istirahat dulu saja ya Kak baru lanjut pergi ke tempat perbelanjaan. Ujar Lita kemudian menarik tangan Lars untuk mendekat ke arahnya. Sini Kak, kamu pusingkan. Tidur dulu sini biar pusingnya hilang. Ujar Lita seraya memaksa kepala Lars untuk bersandar di bahunya. Lars menatap bingung pada Lita namun saat tangan gadis itu terulur untuk mengusap kepalanya dengan lembut dan lama-kelamaan Lars merasa mengantuk karena usapan di kepalanya itu. Matanya pun perlahan tertutup dan dia tidur dengan kepala yang bersender di pundak Lita.
Walaupun kamu hanya berpura-pura menjadi idiot tapi sifat manja kamu alami dan selamanya kamu tetap jadi bayi aku Kak Lars, gumam Lita menatap teduh ke arah Lars yang masih setengah sadar namun dalam mata tertutup itu. Setelah beristirahat cukup lama, Lars kembali melanjutkan rencana yang tertunda karena beristirahat. Lita yang ada di sampingnya berjalan dengan riang di samping Lars. Aku boleh beli baju apapun Kak? Tanya Lita dengan mata berbinar saat Lars memberikannya black card saat sudah sampai di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Tokyo. Boleh, beli apapun yang kamu suka. Jawabnya membuat senyum Lita semakin mengembang lebar, dan tidak butuh waktu lama untuk gadis itu menarik tangan Lars ke sana kemari untuk membeli apa yang dia mau. Sementara Lita yang membeli-beli pakaian, Lars hanya mengikuti langkah gadis itu dengan membawakan semua belanjaannya. Lita membeli baju lumayan banyak karena dia pikir baju yang dia bawa dan juga Lars dari rumah tidaklah banyak maka dari itu dia membeli sekitar 5 pasang baju untuknya dan juga untuk suaminya dan semua itu Lars yang membawakan hingga saat Lita berbalik untuk melihat Lars gadis itu dibuat tertawa melihat wajah Lars yang tertutupi oleh kain-kain pakaian yang dia pinta bawa. Oh ya ampun Kak Lars maafkan aku tidak sadar sudah belanja sebanyak ini sampai-sampai kamu kesulitan. Sini aku bantu, ujar Lita sambil mengambil sebagian pakaiannya. Mereka berdua kemudian berjalan menuju kasir untuk membayar baju yang sudah diambil oleh Lita untuk dibayar. Setelah selesai berbelanja mereka memutuskan untuk mencari restoran saja dan tidak jadi untuk hunting makanannya karena Lars terlihat sudah sangat lelah mengikuti Lita jalan-jalan mencari pakaian untuk mereka berdua. Mereka memesan 2 ramen dengan tempura dan juga okonomiyaki sebagai makanan penutup yang manis. Lita terlihat bersemangat saat makanan yang dipesannya sampai. Hati-hati, ramennya masih panas. Ujar Lars saat Lita akan menyicipi kuahnya. Ah ini enak sekali Kak. Entah kenapa makan ramen di tempat asalnya benar-benar beda rasanya dari yang di Jakarta. Lebih enak ini, ujar Lita dan mulai menikmati makanannya lagi. Sesampainya di hotel, Lita langsung bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya sementara Lars dia duduk di sofa dan membuka laptop kerja miliknya. Padahal sudah dilarang oleh papanya tapi tetap saja Lars tidak tenang jika dia belum melihat langsung pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Raka. Jadilah dia melakukan panggilan video dengan Raka sambil menunggu Lita selesai mandi. Di dalam kamar mandi, Lita membersihkan tubuhnya dengan sebersih mungkin tidak lupa juga wewangian yang dia pakai agar tubuhnya harum. Setelah selesai mandi dia memakai pakaian yang sebelumnya dibeli dengan Gita. Sebuah gaun tidur dengan kain sutra berwarna merah yang hanya sebatas setengah paha panjang dan seutas tali sebagai pengaitnya telah Lita gunakan. Seperti perkataan Gita yang memintanya untuk tidak menggenakan dalam, Lita pun mengikuti arahannya namun tetap saja tidak sepenuhnya tanpa dalaman. Dia hanya menggenakan celana dalam saja sedangkan branya tidak dia pakai. Selesai dengan pakaian, Lita beralih pada riasan wajah dan juga bando dengan telinga kucing yang lucu dia pasang di rambut kolekatnya yang bergelombang. Apa Kak Lars akan menyukai penampilanku ini? Gumam Lita dengan semburat merah di pipinya, dia malu sendiri melihat penampilannya yang seperti gadis penggoda namun kalimat Gita kembali terngiang di kepalanya. Ya, tidak apa-apa jadi seperti wanita penghibur asalkan itu hanya untuk suamiku. Gumam Lita meyakinkan dirinya sendiri sebelum dia memutuskan membuka pintu kamar mandi dan keluar dari sana. Lita melihat Lars yang tengah melihat laptop, gadis itu seketika gentar saat melihat penampilannya. Namun dia tidak boleh ragu. Ini adalah langkah awal untuk mengusir hama seperti calon-calon pelakor. Dengan yakin kini Lita melangkah mendekati Lars. Kak Lars. Panggil Lita dan Lars seketika menoleh ke arahnya. Kamu sudah beres Lit? Apa yang kamu kenakan ini?
Kalimat terakhir Lars terdengar lirih. Lelaki itu menatap tanpa kedip pada Lita yang berdiri bak anak kucing karena gadis itu menundukkan kepalanya dan bando telinga kucing itu terlihat menggemaskan di kepalanya. Ayo buat adik bayi Kak. Lars melongo mendengar permintaan yang lebih ke arah ajakan untuk melakukan malam pertama, tapi daripada itu Lars dibuat tercengang dengan penampilan Lita yang sangat seksi. Lelaki itu kemudian mengedip-ngedipkan matanya, helaan napas kasar keluar dari belah bibirnya saat melihat Lita yang masih berdiri di hadapannya dengan penampilan yang sama tanpa berubah sedikit pun. Awalnya Lars mengira jika dia sedang berhalusinasi melihat Lita berpenampilan seksi, tapi saat dia memastikan dengan mengucek kedua matanya ternyata benar, dia tidak sedang berhalusinasi. Tidak mau, ucap Lars sambil bangkit dari duduknya, dia menutup panggilan videonya dengan Raka detik itu juga, tidak rela jika semisalnya Lita masuk ke dalam panggilan video yang sedang dia lakukan dan Raka melihat istrinya berpenampilan menggoda seperti itu. Haha. Mata Lita bergetar karena menahan air matanya, dia sudah memastikan jika tadi dia tidak salah dengar. Lars menolaknya. Tapi kenapa? Gita bilang jika dia menggunakan pakaian seperti ini maka Lars akan menyukainya. Tapi apa ini? Lars bahkan menolaknya. Sibuk dengan pemikirannya, Lita sampai tidak menyadari jika Lars saat ini sudah berada di hadapannya. Dan sebelah tangan pria itu terulur ke arah belakang untuk memeluknya dan karena pelukan itu pula lah Lita tersadar dari lamunannya. Lars merengkuh pinggang Lita dengan erat, salah satu tangannya yang menganggur dia gunakan untuk mengusap rambut halus milik Lita. Kamu cantik banget malam ini Lita, apakah ini malam spesial? Lars bertanya menggoda. Mata Lita berkaca-kaca, lepas. Jangan sentuh aku, Kak. Lars bilang tidak mau buat adik bayi denganku jadi lepaskan aku sekarang. Lars terkekeh mendengar nada merajuk dari istrinya, dengar dulu, jangan langsung marah seperti itu karena kamu terlihat semakin seksi jika sedang marah seperti itu. Sialan, umpat Lita kecil namun Lars masih mendengarnya hingga lelaki itu menyentil pelan ranum semerah ceri karena menggunakan lipstik itu. Bibir ini, tidak boleh berkata kasar, kecuali saat kamu berada di bawahku, mendesah dengan menyebut namaku. Bisik Lars dengan suara beratnya yang membuat Lita merinding dan rasanya ingin kabur detik itu juga, apalagi saat melihat tatapan mata Lars yang seakan ingin memakannya hidup-hidup. Kakak Lars. Lepaskan Kak, aku tidak jadi mengajak buat adik bayinya. Ujar Lita dengan gelagapan. Lars tersenyum miring, permintaan yang diajukan tidak bisa dicabut Nona. Aku menolakmu karena seharusnya aku yang mengajakmu melakukan itu. Ujar Lars dengan mengangkat tubuh Lita untuk masuk ke dalam gendongannya. Lita memekik kecil saat tubuhnya terangkat, refleks tangannya mengalung di leher Lars dan juga kakinya yang melingkari pinggang Lars yang membuat dadanya menempel sempurna dengan tubuh bagian atas milik Lars. Ayo membuat adik bayi seperti yang kamu minta sayang, ujar Lars dengan sebelah tangan yang meremwas bokong milik Lita hingga membuat gadis itu melenguh. Dengan Lita yang masih ada di gendongannya, Lars pun mulai berjalan menuju tempat tidur mereka. Sambil berjalan Lars mulai mencium bibir Lita dengan ganas, melumwat bibirnya bahkan sedikit menggigit bibirnya agar bisa masuk ke dalam. Lars agak terkejut melihat Lita yang membalas ciumannya tidak kalah ganas. Lars berhenti membuat tanda di sekitar leher Lita, bersamaan dengan itu kakinya pun berhenti melangkah. Mata lelaki itu menatap memuja pada Lita yang terlihat kacau dengan mata yang sayu. Cantik, gadisku cantik sekali. Ujar Lars seraya menatap ke arah Lita yang menundukkan kepalanya. Tiba-tiba saja Lars melempar tubuh Lita ke atas kasur, lalu lelaki itu ikut bergabung dengan berada di atas tubuh Lita. Tatapan mata Lars jatuh pada dada milik Lita yang ternyata tidak memakai penyanggah. Nakal kamu ya, nggak pakai seperti itu. Mau menggoda kakak. Dan Lita tersenyum malu dengan semburat merah di pipinya, aku milikmu malam ini Kak,
yang aku lakukan ini hanya untukmu Kak. Sentuh aku dan hancurkan aku malam ini. Lars menyeringai mendengar perkataan Lita, langsung saja lelaki itu membuka kaus yang dikenakannya. Lalu dia mulai mencium Lita kembali, hingga di kamar itu hanya terdengar suara deswahan dan lenguhan. Bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur kota Tokyo malam itu, mereka berdua melakukan penyatuan sekaligus menghantarkan rasa hangat ke tubuh masing-masing. Nomor 21. Ada yang ingin bertemu dengan kamu. Suara penjaga sipir penjara itu terdengar, Saras yang tengah menundukkan kepalanya di balik lipatan paha itu mendonggak saat sel penjaranya dibuka. Gadis itu buru-buru bangun dengan tersenyum cerah, apakah aku akan dibebaskan Bu? Siapa yang ingin bertemu denganku? Penjaga sipir itu mendengus, bukan dibebaskan tapi ada seseorang yang mau menjenguk kamu. Dia bilang dia adalah ibu kamu. Mendengar kata ibu, mata Saras berbinar. Dia mengira jika ibu yang dimaksudkan adalah Seruni, dan jika memang benar itu Seruni maka Saras akan memohon pada orang yang sudah merawatnya sejak kecil itu agar mau membebaskannya dari penjara. Satu hari berada dalam sel tahanan benar-benar membuatnya menjadi gila. Tempat di sini sangat kotor dan tidur pun hanya beralaskan tikar, tubuhnya yang terbiasa dengan kasur empuk dan kamar yang mewah dan rapi ini benar-benar tidak bisa terbiasa dengan itu semua. Maka bagaimanapun caranya dia harus keluar dari tempat busuk ini, jika perlu dia akan berlutut di hadapan Lita dan memohon ampunan gadis itu agar mencabut tuntutannya. Mamaku datang untuk menjenguk. Dan penjaga sipir itu hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban dari pertanyaan Saras. Kemudian sang penjaga sipir itu membimbingnya untuk menuju ruangan di mana tempat orang-orang akan menjenguk. Selama perjalanan menuju ruangan itu senyuman Saras terus mengembang, dia berpikir jika Seruni sudah memaafkannya makanya mau menjenguk dirinya dari dalam sel ini. Namun senyumnya itu perlahan menghilang saat melihat orang yang dimaksud oleh penjaga sipir itu ternyata bukanlah ibunya. Melainkan wanita asing dengan pakaian kumuh yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Kau, siapa?